Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Prawansa, CGP Angkatan Kedua Kabupaten Sopeng. Aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Sehat? Sehat. Jadi kalau kita belajar itu harus sehat dan selalu tetap semangat. Jadi sebelum pelajaran dimulai, saya mempersiapkan Ananda ketua kelas Muhammad Said untuk mempersiapkan kelasnya. Sekarang Muhammad Said mempersiapkan, mulai. Siap. Siap semua. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzni. Yang pertama, mari kita mulai hari ini tepat waktu setiap saat. Jadi anakku, sebelum pelajaran dimulai, kita masuk sebelum jam 8, karena jam 8 pembelajaran sudah dimulai. Jadi sebelum jam 8 anakku harus masuk ke kelas. Jadi kita harus di sini belajar tepat waktu atau disiplin. Kesepakatan yang kedua adalah berdoa sebelum dan setelah belajar. Ini bersikap santun dan hormat kepada semua orang. Jadi di sini harus menghargai semua temannya yang ada di kelas. Jadi tanya, bagaimana caranya hormat? Kalau Pak Guru berbicara, anak-anakku diam. Jadi ada temannya nanti yang dipersilakan berbicara, anakku juga ikut diam. Untuk kesepakatan kelas selanjutnya, dengarkan guru ketika menerangkan dan ikuti petunjuk. Jadi Pak Guru nanti menjelaskan, anakku mendengar saat pembelajaran berlangsung. Jadi tidak ada nanti yang mematikan kameranya selama perekaman dan proses pembelajaran. Jadi nanti ini kameranya aktifkan semua. Yang selanjutnya, matikan mikrofon pada saat guru menjelaskan. Jadi nanti saat Pak Guru menjelaskan, mikrofonnya dinonaktifkan atau di subtema 4. Pembelajaran 1. Kamu sudah siap mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Jadi pada subtema kedua kemarin kita belajar tentang daur hidup hewan. Sekarang kita masuk pembelajaran pada subtema 4, itu adalah tumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang kita amati. Siapa yang bisa anak-anakku menyebutkan gambar apa pada gambar pertama pada bacaan? Apa? Ya, jahe. Yang ditunjuk Pak Guru jahe. Yang di samping jahe apa namanya? Ini. Kentang. Yang hijau adalah kentang. Setelah kentang apa ini? Ubi apa namanya? Ubi banyak. Ada ubi kayu, ada ubi jalar, ubi tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami perkembangan. Tanaman berkembang. Ada secara alami, ada secara buatan. Jadi nanti kita lanjutkan lagi.
Sekarang Almira melanjutkan bacaan selanjutnya. Perkembangbiakan alami. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau zina. Lain dapat juga tinggi atau kota. Contoh adalah proses perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuh dengan bantuan. Jadi di sini nanti ada latihannya membuat karya mosaik. Jadi sini biji. Ada yang mau bertanya pelajaran hari ini? Sekarang Rexan atau angkat tangannya? Halo. Silakan. Apanya nak beda? Gambarnya. Nanti gambarnya kita tugasnya adalah membuat karya mosaik dalam bentuk gambar bunga matahari. Nanti Pak Guru jelaskan tugasnya karena itu tadi adalah contoh karya mosaik yang terbuat dari biji-bijian yang ada di bukunya. Jadi Pak Guru sekarang tampilkan tugasnya. Ini anakku sudah membaca informasi yang disajikan, Ibu Wira sudah membaca, dan Almira. Setelah membaca pelajaran di sini, aku akan menuliskan jenis-jenis atau cara perkembangbiakan tumbuhan. Caranya di sini nanti bisa dirobek daunnya, bisa digunting dengan api. Setelah itu pembelajaran selanjutnya adalah anakku akan melakukan perkalian. Nanti Pak Guru di sini akan. Sudah. Ya. Sudah. Nah di sini Pak Guru sudah ada daunnya. Daun apa namanya? Yang kayak jari-jari. Angkat tangannya, tahu dong apa namanya? Ubi. Apa? Ubi. Ya, daun ubi kayu. Kalau ini daun ubi kayu berkembang dengan cara apa? Apanya ditanam? Kayunya. Ya, kayunya atau istilahnya adalah ya, daun pisang. Jangan Wira. Kalau daun pisang, apanya pisang ditanam? Banyak kayunya. Tunas. Ya. Tanam pisang itu adalah tunasnya. Perhatikan di slide. Sudah jelas gambarnya? Nah, di sini anaknya menyiapkan bukunya atau kertasnya. Sekarang ada contoh jenis tanaman. Yang Pak Guru jelaskan di sini adalah ini jenis daunnya ditempel di sini. Nanti dalam bentuk tabel. Daunnya. Daun apa namanya ini? Yang ada di layar. Namanya daun Mangga. ya, mangga semua ada mangga. Jadi nama tanamannya adalah pohon mangga. Sekarang ditulis di sampingnya kota dua. Cara perkembangbiakannya adalah biji. Tulis keterangannya. Cara perkembangbiakannya. Sudah mengerti tugas pertamanya? Sudah. Ya, anakku yang belum mengerti silakan angkat tangan kalau ada yang belum mengerti. Perkembangbiakan biji. Ya, sudah. Sudah. Selesai, Pak. Apa lagi? Sari Fitrianianti, siapa namanya? Akil. Ya, sekarang dibaca Muhammad Akil tugasnya.
Selesai Pak. Ustaz. Pohon mangga. Ya, apalagi? Daun pisang. Kalau pohon mangga berkembang biak dengan cara apa, Agil? Mangga berkembang dengan Kalau pohon pisang, warna ya mau maaf baik. Pak. Selesai Pak. Ya, silakan. Andi Wira, selesai Andi Wira? Ya, sekarang dibaca tugasnya Andi Wira dulu. Daun mangga. Pohon mangga berkembang biak alami dengan biji. Daun pisang. Tunas. Daun puring berkembang biak dengan stek batang. Ya. 2. Daun jeruk nipis berkembang biak dengan biji. Iya, jadi Ananda. Ada. Ya, ada. Setelah itu ada daun kerunya ditempelkan, kita yang kedua itu robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Ini daunnya dirobek-robek. Nah, kalau Pak Guru ini tangannya kuat, jadi bisa merobek-robek dengan rapi. Nah, kalau tidak bisa merobek-robek, daunnya bisa menggunakan gunting. Bentuknya, ya. Jadi tugas keduanya adalah Akan membuat sebuah karya kerajinan mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan pada 2 kelompok dengan jumlah yang diperoleh masing-masing sama banyak. ya, jadi kalau dibuka kacang merah. Ini kacang kalau ditanam apanya ditanam supaya bisa tumbuh? Bijinya. Nah, jadi kacang tanah itu ditanam bijinya. Jadi ini kacang tanah dia menyimpan cadangan makanannya pada akar. Berapa tadi Arsiki? Kacangnya Pak Guru? 10. Apa? Kita hitung berapa? Mulai menghitung sama berapa nih? 1. Ikut 1. Dikira ikut berapa nih? 1. Berapa? 2. Berapa? 3. 4. 5. 7. Jadi berapa kacangnya Pak Guru di sini? 10. Ya, 10. Sudah jelas? Sudah. Ini kacang Pak Guru akan dibagikan kepada 2 kelompok temannya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Caranya di sini ini ada yang 10 akan dibagi 2. Jadi kita ulangi di sini. Yang sebelumnya dikira 2 berapa? Sama ukuran 2. 26. Ya, 20. Jadi nanti di sini ada tugasnya. Ini untuk latihan satunya sudah ada yang selesai tadi. Yang belum nanti dikirim ke grup WA. Untuk pelajaran hari ini. Berdoa dimulai persiapan. Refleksi guru terhadap pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional yang saya rasakan pada saat merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Saya merasa ragu dengan pembelajaran daring karena murid yang saya ajar adalah kelas 3 masih perlu didampingi oleh orang tua tentang penggunaan aplikasi WhatsApp dan Google Meet. Yang saya rasakan setelah
pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional adalah merasa puas karena murid antusias hadir dalam pembelajaran daring dan termotivasi dalam proses belajar mengajar secara daring. Pembelajaran apa yang saya dapatkan setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Murid belajar dengan Google Meet dan antusias dalam belajar. Diferensiasi konten, proses, dan produk dapat diterapkan dalam pembelajaran sosial dan emosional secara daring. Rencana yang akan dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya adalah menyusun jadwal pembelajaran secara daring untuk kesiapan belajar murid dan mempersiapkan alat peraga pembelajaran murah dan menarik minat belajar murid.